Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 3 Agustus tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Pengakuan Mendapat Belas Kasihan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, pemeliharaan kasih-Mu yang ajaib hingga di pagi hari ini. Kembali lagi kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini, 3 Agustus 2022 dengan judul Pengakuan Mendapat Belas Kasihan. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Sekali lagi, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Syarat mendapatkan belas kasihan Tuhan adalah sederhana, adil, dan masuk akal. Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan hal yang menyedihkan agar kita dapat memperoleh pengampunan dosa. Kita tidak perlu melakukan ziarah yang panjang dan melelahkan atau melakukan penebusan dosa dengan cara yang menyakitkan untuk menaikkan jiwa kita kepada Tuhan di surga, atau untuk menebus kesalahan kita. Tetapi siapa mengakui dan meninggalkan dosanya akan disayangi. Ini adalah janji yang berharga diberikan kepada manusia yang jatuh untuk mendorongnya agar percaya kepada Allah yang penuh kasih dan untuk mencari kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Daniel tidak berusaha memaafkan dirinya atau bangsanya di hadapan Tuhan. Tetapi dalam kerendahan hati dan penyesalan jiwanya, dia mengakui sepenuhnya kekurangan dan pelanggaran mereka, serta membuktikan perbuatan Tuhan yang adil terhadap satu bangsa yang tidak menaati hukumnya dan tidak akan mendapat keuntungan dari rahmat-Nya. Saat ini ada kebutuhan yang sangat besar akan pertobatan dan pengakuan yang tulus hati. Mereka yang belum merendahkan jiwanya di hadapan Tuhan dengan mengakui kesalahan mereka belum memenuhi syarat pertama untuk penerimaan. Jika kita belum mengalami pertobatan dan belum mengakui dosa kita dengan kerendahan hati yang sejati dan jiwa yang hancur, serta membenci kesalahan kita, kita tidak pernah benar-benar mencari pengampunan dosa. Dan jika kita tidak pernah mencarinya, kita tidak pernah menemukan damai sejahtera Tuhan. Satu-satunya alasan mengapa kita tidak memiliki pengampunan atas dosa-dosa yang sudah lewat adalah karena kita tidak mau merendahkan hati kita yang sombong dan menuruti persyaratan firman kebenaran. Puji Tuhan untuk pekabaran di pagi hari ini, bahwa pengakuan mendapat belas kasihan, mengaku dosa kita kepada Tuhan agar supaya kita mendapatkan belas kasihannya. Yang penting poinnya di sini adalah bagaimana kita mengakui, bukan menyembunyikan. Jadi mengakui, bukan hanya mengakui. Pekabaran kita pagi ini mengatakan mengakui dan meninggalkan. Dan kita akan dikasihani atau disayangi. Jadi pengakuan mendapat belas kasihan. Pengampunan didapat bukan oleh karena kita melakukan hal-hal yang bisa dibilang di sini adalah kita mencoba menggunakan hikmat kita, menggunakan cara kita. Tetapi pengampunan itu dapat diperoleh hanya oleh karena kita mengaku, lalu kemudian kita meninggalkan. Yohanes 3:16, selalu ayat ini saya ulang-ulangi dalam pekabaran kita untuk tahun ini. Yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi itu poinnya. Kasih Allah akan dunia ini. Allah begitu mengasihi kita. Kenapa kita diampuni? Poinnya adalah karena Allah mengasihi kita. Memang mengakui
dan meninggalkan itu penting di pihak kita. Tetapi ingat, kita diampuni karena Allah begitu mengasihi kita. Selanjutnya ayat itu berkata, oleh karena kasihnya, dia telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Nah, ini poin yang kedua yang penting, anaknya yang tunggal. Ini mau menggambarkan betapa dia harusnya tidak mengorbankan anaknya satu-satunya. Ini mau menggambarkan antara hubungan kita dengan Bapa kita. Ini menggambarkan satu hubungan kekeluargaan, karena ketika ayat itu mengatakan dia mengorbankan anaknya, ini menggambarkan bagaimana ayah rela berkorban, anaknya mati untuk oknum-oknum tertentu, dan itu adalah kita. Allah rela mengorbankan anaknya untuk kita. Dan barang siapa yang percaya kepadanya. Nah, ini poin yang ketiga yang penting ayat itu. Percaya kepada. Jadi sebenarnya pengampunan kita peroleh itu karya Allah, semata-mata karya Allah. Yang kita perlu buat di sini adalah mengakui dan meninggalkan. Mengakui dosa dan meninggalkan. Nah, sebenarnya dalam poin pengakuan bukan hanya kita mengakui dosa kita, tapi kita harus mengakui Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat kita. Jadi kita mengakui dosa kita sama dengan kita mengakui Yesus adalah Allah kita, dia adalah Tuhan kita. Dia adalah manusia yang mati untuk kita. Dia menggantikan posisi kita. Harusnya kita mati atau maut dalam Roma 6:23. Tetapi Yesus mengambil posisi kita untuk menyelamatkan kita. Biarlah pekabaran pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Panggilan untuk kita pagi ini adalah apakah kita mau datang mengakui dan mau meninggalkan jalan-jalan yang penuh dosa. Tuhan berkati pekabaran pagi ini jadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran yang begitu indah hari ini. Kiranya kami boleh memahami dengan bantuan kuasa Roh Kudus-Mu, dan sanggupkan kami untuk menghidupkan pekabaran ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, memohon berkat Allah menaungi kehidupan setiap anak-anak-Mu di mana saja mereka berada. Anak-anak Tuhan yang mengalami musibah, kecelakaan, duka cita, sakit penyakit, Tuhan biarlah di sana Engkau ada, menghibur mereka. Anak-anak Tuhan yang dalam keadaan berduka, Tuhan hiburkan dengan kasih-Mu. Tetapi anak-anak Tuhan yang sementara bersuka cita karena keberhasilan, karena kenaikan pangkat, karena usaha yang baik, biarlah kiranya sukacita mereka ada Tuhan di sana, agar jangan mereka tidak bersyukur atas semua kebaikan Tuhan dan mereka lupa. Tapi biarlah ketika mereka bersukacita, di sana ada ucapan syukur kepada Tuhan. Semua pendengar renungan pagi di mana saja berada, dalam pergumulan sepanjang hari ini Tuhan kiranya memberkati. Inilah doa kami ya Bapa. Ampuni segala dosa kekurangan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran di pagi hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.